Banyak dari kita memiliki mimpi dan cita-cita besar dalam hidup. Namun, tak jarang kita merasa ragu dan tidak yakin apakah mimpi-mimpi tersebut dapat menjadi kenyataan. Ketidakpastian seringkali menghalangi kita untuk melangkah maju. Tapi hari ini, firman Tuhan memberikan keharapan untuk terus melangkah dengan iman. Efesus 3 ayat 20 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa-doa kita, tetapi Dia mampu melakukan jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Apapun yang Anda impikan, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih indah. Melalui iman, impian yang berasal dari Tuhan dapat menjadi kenyataan. Namun tidak akan ada yang terjadi sebelum iman dan impian kita bekerja sama. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan sekadar percaya pada hal-hal yang bisa kita lihat, tetapi percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang jauh melampaui apa yang kita pahami. Tuhan mampu melakukan lebih dari yang berani Anda minta. Terkadang kita ragu atau takut untuk meminta kepada Tuhan hal-hal besar yang ada di hati kita. Tapi ingatlah, Yakobus 1 ayat 6 berkata, "Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan keyakinan penuh, karena Dia adalah sumber dari segala yang kita butuhkan. Saya mungkin tidak mengenal Anda secara pribadi, tetapi saya tahu bahwa setiap dari kita memiliki mimpi-mimpi besar. Namun, mimpi-mimpi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rencana Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Pikirkan hal terbesar yang pernah Anda impikan, sesuatu yang luar biasa menurut Anda. Kemudian dengarlah suara Tuhan yang berkata, "Engkau tahu, aku memiliki kemampuan untuk mewujudkan itu semua, tetapi rancanganku lebih besar daripada apa yang engkau bisa bayangkan." Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dan semakin banyak orang bisa diberkati oleh firman Tuhan yang kita bagikan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kerendahan. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Kami menyadari bahwa setiap hari adalah karunia-Mu, dan kami ingin menggunakan waktu ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Biarlah firman-Mu berbicara dalam hidup kami, meneguhkan iman kami, dan memberikan kami pengertian yang lebih dalam akan rencana-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami sadar bahwa tanpa tuntunan-Mu kami mudah tersesat dan kehilangan arah. Oleh karena itu, kami mohon agar firman-Mu hari ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sebagaimana yang Engkau janjikan. Mampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang setia, yang menjalankan setiap ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga memohon agar Engkau menyingkirkan setiap gangguan, kekhawatiran, dan beban yang mungkin kami bawa dalam hati kami saat ini. Berikan kami ketenangan dan kedamaian, agar kami bisa benar-benar fokus padamu dan firman-Mu. Kami percaya bahwa melalui setiap firman-Mu, Engkau sedang bekerja dalam hidup kami, membentuk kami semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang mungkin sedang berada dalam pergumulan, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kiranya firman-Mu hari ini bisa memberikan penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, dan harapan bagi mereka yang putus asa.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih, yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitan kami. Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bawalah kami lebih dekat kepadamu melalui firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Kami percaya bahwa Engkau akan berbicara kepada kami hari ini dan memberikan kami hikmat yang baru. Kiranya melalui renungan ini, kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, dan semakin berkomitmen untuk mengikuti-Mu dalam setiap langkah yang kami ambil. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau curahkan dan setiap rencana besar yang Engkau siapkan bagi kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu dengan keyakinan penuh bahwa Engkau akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, firman Tuhan di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ini menegaskan bahwa ketika kita berani percaya dan memiliki iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun impian atau tujuan Anda, jika Anda melangkah dengan iman, Tuhan dapat membuka pintu yang tampaknya mustahil terbuka. Yesus mengundang kita untuk beriman, bahkan di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Lukas 1 ayat 37 mengingatkan kita, sebab bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Hal ini memberi kita keyakinan bahwa Tuhan selalu mampu melakukan apa yang kita anggap tidak mungkin. Jadi jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan atau membatasi apa yang Dia dapat lakukan dalam hidup Anda. Mazmur 37 ayat 4 mengingatkan kita, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menaruh di hati kita impian dan tujuan yang sesuai dengan kehendak-Nya, dan Dia akan setia untuk menggenapinya. Serahkan mimpi dan cita-citamu kepada Tuhan. Percayalah bahwa ketika iman dan impian bekerja sama, Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur di hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Saat kami merenungkan firman-Mu, kami menyadari betapa besar kasih-Mu dan betapa berharganya kebenaran yang Engkau wahyukan kepada kami. Setiap ayat yang kami baca adalah petunjuk bagi hidup kami, dan kami ingin menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap langkah yang kami ambil. Tuhan, kami mohon agar Engkau membukakan hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Bantulah kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga merenungkan dan menghayati setiap ajaran yang Engkau berikan. Ajar kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan segala rencana dan aktivitas yang akan kami jalani hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan kasih dalam berinteraksi dengan sesama. Biarlah setiap kata dan tindakan kami mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan kasih-Mu melalui hidup kami. Tuhan, kami tidak dapat menjalani hari ini tanpa pertolongan dan bimbingan-Mu. Lindungilah kami dari segala godaan yang dapat menjauhkan kami dari jalan-Mu. Berikan kami keteguhan hati untuk tetap setia, bahkan ketika kami menghadapi kesulitan atau tekanan. Kami percaya bahwa dalam setiap situasi, Engkau adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kami. Kami juga ingin mengingat mereka yang membutuhkan, baik yang sedang mengalami kesedihan, kehilangan atau tantangan dalam hidup mereka. Kiranya, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Ajar kami untuk peka terhadap kebutuhan orang lain dan menjadi alat-Mu untuk membawa berkat bagi mereka. Tuhan, kami bersyukur atas komunitas dan keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Semoga kami dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam iman, serta bersama-sama bertumbuh dalam pengetahuan akan Engkau. Di akhir doa ini,
Kami menyerahkan semua hal yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami. Semoga segala yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.